Baiklah, di video kali ini kami kelompok mending tidur dengan game Adventure 2D akan mempresentasikan game kami. Kelompok ini beranggotakan Ki Agus M. Amaryazid, Stefan Setiawan, Muhammad Azril Farezi, Ivan Lufi Laksono, dan Diva Putri Kinta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang scene main menu. Di scene ini adalah main menu. Ada juga di sini ada button play. Di button play ini sendiri ada script load scene. Jika kita tekan play, maka scene akan berpindah langsung ke level 1. Dan untuk button quit, jika ditekan, game akan keluar. Setelah itu saya akan memperlihatkan menu-menunya. Jika ditekan, scene akan berpindah ke level 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aset-aset dalam game ini. Pertama, ada ground. Ground sebagai tanah atau tempat pijakan player. Dan ada trap, ada health collectible, ada enemy, dan ada finish line. Di sini saya akan menjelaskan tentang ground terlebih dahulu. Di ground terdapat dapat box collider supaya jika player tidak turun ke bawah jika menginjak ground ini. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang player. Di player kami menggunakan rigid body yang untuk menopang jika player berada di ground agar tidak jatuh, dan juga memakai box collider. Di sini player menggunakan dua script, yaitu player movement untuk pergerakan player. Di player movement ini terdapat script untuk maju mundur dan loncat. Di script ini ada terdapat preferred float speed untuk mengatur kecepatan speed dan jump power. Di sini juga terdapat layer mask ground layer. Maka dari itu jika player menyentuh ground, maka player baru bisa untuk melakukan loncatan. Jadi jika player tidak bersentuhan dengan objek yang bukan layer ground, jadi player tidak bisa melakukan loncatan. Untuk di script health ini untuk darah pada player. Di sini darah juga menyatu dengan kanvas. Di sini ada 3 darah dari player. Jadi player ini memiliki life sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemain. Jika di player kita tambahkan darahnya menjadi 4 atau 5, maka di kanvas juga akan bertambah. Untuk sound, di sini jump sound akan ada beberapa back sound jika player melakukan lompatan, dan dead sound jika player mati atau kehabisan darah. Baiklah, saya akan melakukan tes pada gamenya. Di sini ada background musik, tapi agak sedikit mengganggu, saya matikan saja. Di sini untuk bergerak kiri kanan kita menggunakan tombol A dan D, dan untuk lompat menggunakan spasi. Di sini untuk blok ini merupakan blok ground, maka dari itu player bisa melakukan loncatan seperti ini. Ini juga ground layernya. Dan jika player terkena damage dari traps, maka darah akan berkurang, dan untuk health collectible akan bertambah.
gameplaynya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Ahmad Yazid, dan saya akan menjelaskan tentang trap saw yang ada di game yang telah kelompok kami buat. Oke, pertama-tama mari kita coba memainkan gamenya terlebih dahulu. Ini tampilan gamenya, dan ini trap saw yang akan saya jelaskan. Di sini ada dua. Oke, coba kita turun. Nah, ini kalau kena itu berkurang 1 nyawanya. Nah, oke, kita bisa menemukannya di prefab, kemudian saw, open prefab. Nah, di sini ada spread reader. Spreadnya kita bisa ambil di asset, lalu pixel adventure, asset, traps. Nah, di sini ada beberapa traps. Kita pilih saw. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian bawahnya masih sama, tidak ada yang diubah. Kemudian kita tambahkan box collider 2 dimensi. Nah, is triggernya tetap dicentang. Kemudian kita tambahkan animator. Nah, controllernya ini kita ambil dari animation. Kemudian saw dan ini. Oke, kemudian enemy sideway. Ini script yang kita tambahkan dari folder script enemies. Nah, ini kita sudah membuatnya. Lalu script ini untuk mengatur seberapa cepat dia bergerak dan seberapa besar damage yang digunakan untuk membunuh player. Oke, terima kasih. Saya Ivan Devi Laksona akan menjelaskan tentang Fire Trap dan Spike. Untuk Fire Trap, kami menggunakan box collider yang dimana jika player memasuki area pada sekitar Fire Trap akan terdampak damage. Lalu, dan script Fire Trap untuk menambahkan damage yang akan mempengaruhi health bar player dan akan mengurangi health bar, dan memiliki activation delay 2 dan waktu aktif 2, dan animator untuk api yang akan muncul jika player terkena damage dan masuk box collider. Untuk Spike, kami menggunakan box collider juga yang akan mempengaruhi player jika memasuki kotak dan mengurangi damage, dan damage tersebut dari script enemy damage yang berupa 1. Halo semuanya, perkenalkan saya Noval Akbar. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai trap, enemy patrol, dan spike head. Untuk pertama, enemy patrol. Di sini
enemy patrolnya melee enemy. Melee enemy itu suatu karakter jika kalau player tersebut mendekati enemy patrol, player tersebut akan kena hit atau kena serang oleh enemy patrol. Untuk enemy patrol sendiri menggunakan script yang berhubungan dengan enemy FSM, yaitu mengejar target atau membuat serangan kepada player. Seperti di video ini, saat player mendekati area berwarna merah yang ada di depan enemy patrol tersebut, player tersebut akan kena serang atau kena hit dan darahnya akan berkurang. Kita bisa saksikan. Di situ enemy-nya menyerang player karena sudah memasuki daerah area enemy. Untuk enemy itu sendiri, jika menyerang sampai selesai maka player akan kalah. Selanjutnya untuk Spikehead itu enemy juga, tapi dalam berbentuk kepala yang menyeramkan. Di sini sistem dia yaitu menyerang dengan berpindah tempat. Jadi serangannya itu langsung ke player, tapi dengan cara jika player tersebut menyentuh garis merah yang ada di saat di permainan. Kita bisa saksikan juga. Nah, jika playernya menyentuh warna merah, Spikehead tersebut akan bergerak menuju ke situ dan kita akan kalah. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Baiklah, saya Diva Putri Kinta akan menjelaskan tentang Hold Hotbar dan Hold Collectible. Di sini ada scriptnya, kita mainkan dulu. Di header Hold dan header iframes, dia ini berfungsi untuk menampilkan Hold-nya itu di awal game. Di awal game tadi ada 3 saat memulai game. Tapi begitu dia kena damage, dia akan berkurang. Tuh, Hold-nya akan berkurang. Nih. Hold-nya akan berkurang. Tuh, dia akan berkurang 1. Begitu juga kalau kita mengkolek Hold, maka dia akan bertambah di sini. Dia kalau if invulnerable return current hold, nah maka ini yang di sini, yang pada bagian sini maka akan berkurang holdnya. Tapi yang di bagian di sini maka dia akan bertambah. Nah, apabila dia mati seperti ini, kita matiin dulu. Maka akan memanggil sounds kematian dan meloot lost scenes. Ini dipanggilnya di sini, collectible. Lanjut kita ke di sini. Hotbar sudah tadi. Nah, di sini di bagian yang spread color ini bertujuan untuk apabila player ini dapat damage, maka akan berjalan animasinya tuh
heart, maka akan seperti ini. Dia akan berkedip kesini sesuai ada jedanya yang iframe tadi. Frames, maka player akan berkedip seperti itu, berarti animasinya berjalan. Nah, begitu juga dengan hotbar. Hotbar sekarang kan posisinya ada 3 nih. Ada 3, berarti kalau misalnya kita naik level ini dulu. Kita naik level dulu. Nah, ini kita naik level. Begitu kita naik level, maka hotbarnya ini akan bertambah sesuai dengan yang kita collect tadi. Tadi ada 2. Di next level, walaupun hotbar kita ini ada cuma 1, tapi kalau dia di next levelnya kita berhasil ke sini, ke finish ini, maka dia akan menjadi 5 tuh bertambah. Begitu pula kalau misalnya dengan enemy, kalau enemy dia akan satu full heart ini akan berkurang. Tapi kalau dengan rintangan yang kecil seperti ini, maka dia hanya berkurang setengah. Maka hanya berkurang setengah. Nah, di sini hotbar ini berfungsi menampilkan health kondisi saat ini kan ada 2,5, tapi total yang sudah kita koleksi tadi ada 5 gitu. Jadi dia akan bisa sampai 10. Hotbar ini bisa bertambah sampai 10. Nah, di bagian hot collectible ini, dia akan memanggil suara yang untuk menambahkan tadi seperti yang tadi bunyinya. Ini seperti ini. Tuh, move. Nah, seperti itu. Baiklah, itu dia dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Stephen Siawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang finish line, win scene, dan lose scene. Pertama-tama finish line. Di sini finish line bertujuan agar si player dapat melanjutkan stage-nya ya. Pada stage 1, jika player sudah mencapai finish line, maka akan lanjut ke stage 2 dengan syarat si player harus mengambil sebuah nanas. Nah, begitu juga dengan stage 2 dan stage 3. Di stage 3, jika si player sudah mengambil sebuah nanas, maka win scene akan keluar. Yang kedua, lose scene. Lose scene akan keluar jika darah player atau health player sudah capai 0 atau mati. Di sini bisa dilihat seperti ini codingannya. Jika player mati, maka lose scene akan keluar. Mari kita lihat seperti apa di dalam gamenya. Kita mulai gamenya. Nah, di sini saya akan klik mulai. Di sini sudah mulai gamenya, mari kita mainkan. Nah, jika terkena damage, maka darahnya akan berkurang. Nah, di situ darah player habis, maka game over. Kita coba mainkan sekali lagi. Nah, di sini saya mencapai finish line setelah mengambil sebuah nanas. Ini saya akan mencoba mengambil sebuah nanas lagi di stage 2. Nah, sini saya telah mengambilnya di stage 2, maka akan masuk ke stage 3. Nah, di stage 3 saya telah mencapai finish line dengan mengambil sebuah nanas, maka win scene akan keluar. Seperti itu aja dari saya.
kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.